Domba ini sebenarnya dari usaha sampingan, dari kami bekerja sebagai karyawan. Jadi kita ada ceritanya ada lahan yang kosong, kita manfaatkan untuk menjadi sebagai sumber tambahan penghasilan. Kita mulai berpikir bagaimana kita menciptakan usaha baru dan berpenghasilan tambahan. Sehingga kita berpikiran ingin berusaha beternak domba ini yang awal mulanya kita mencoba dulu 12 ekor, kemudian kok menguntungkan, akhirnya kita tambah lagi kapasitasnya jadi 20 ekor, kemudian besoknya kok menguntungkan lagi, akhirnya kita tambah terus kapasitasnya, sehingga sampai saat ini dari kapasitas lahan yang kami miliki full 250 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini saya ingin menceritakan dari pengalaman usaha kami. Namun sebenarnya sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mustangin, pemilik dari Mustang Farm ini yang beralamat di Desa Padangan, RT 2 RW 2, Kecamatan Kanyen Kidul, Kabupaten Kediri. Awal mula kita beternak domba ini penggemukan mulai tahun 2014. Kebetulan pada saat itu momen sehabis Gunung Kelut meletus, jadi mudah untuk diingat. Kita mulai berpikir bagaimana kita menciptakan usaha baru dan berpenghasilan tambahan, sehingga kita berpikiran ingin berusaha beternak domba ini yang awal mulanya kita mencoba dulu 12 ekor, kemudian kok menguntungkan, akhirnya kita tambah lagi kapasitasnya jadi 20 ekor, kemudian besoknya kok menguntungkan lagi, akhirnya kita tambah terus kapasitasnya, sehingga sampai saat ini dari kapasitas lahan yang kami miliki full 250 ekor. Dan kebetulan pada saat ini kita persiapan baru memasukkan untuk persiapan Idul Kurban yang akan datang. Jadi nanti kedepannya kita akan menyiapkan korban dengan bobot spek 25 sampai 40 kilo. Untuk saat ini kita fokus pada fattening dulu, karena kita juga ingin perputaran modelnya lebih cepat, jadi kita fattening, dan kedepannya kita tidak menutup kemungkinan untuk breeding, karena dari antara jumlah fattening saat ini dibanding dengan breeding itu kayaknya lebih banyak yang fattening, akhirnya stok bakalan yang kita masukkan agak sedikit sendat, makanya kita berorientasi ke depannya untuk melakukan breeding mungkin 30% dari kapasitas dulu, nanti kalau menjanjikan nanti kita tambah lagi. Karena breeding sendiri itu sebagai celengan kalau ibaratnya orang Jawa, tapi kalau yang fattening itu adalah untuk percepatan perputaran modal dan keuntungan. Kalau untuk yang betina, kalau hari-hari biasa ya Mas ya, hari-hari biasa kita orientasinya karena bangsa-bangsa itu rata-rata betina. Per bulannya sekitar 40-50 ekor dengan kapasitas 250 ekor, dengan catatan itu yang per bulan 30-40 ekor itu pasokan bibitnya itu agak lancar, tetapi kalau lancar itu per bulannya bisa 60-70 ekor, karena lama fattening rata-rata sekitar 2,5 bulan sampai mentok 3 bulan. Tapi kalau untuk yang bulan-bulan awal Ramadan seperti ini, kita persiapkan yang fokus jantan, karena kita menghadapi nanti
2,5 atau 3 bulan lagi Idul Adha. Penjualannya sebenarnya kalau yang tahun-tahun ini atau 2 tahun terakhir ini hanya Jawa Timur. Tapi untuk yang tahun-tahun sebelumnya sampai ke Jawa Tengah, karena dari permintaan Jawa Timur sendiri permintaannya cukup banyak dan kurang-kurang, kita hanya melayani Jawa Timur dulu. Terutama kalau fattening itu kan harga pakan yang jadi permasalahan, harga pakan yang cenderung fluktuatif ya, dan rata-rata sekarang cenderung naik. Dan kendala pada saat hari-hari biasa untuk yang betina dengan lonjakan pakan yang tinggi, akhirnya profitnya juga ikut berkurang dibanding dengan yang kita menjelang Idul Adha. Taruhlah harga pakan rata-rata kalau kita mix jadi sekitar 4.500 sampai 5.000, terus ada lonjakan harga pakan yang signifikan jadi 5,5. Tapi kalau dalam jumlah banyak itu kita kalikan dengan kebutuhan pakan per ekornya kan jadi banyak juga. Tapi kalau untuk yang jantan itu kenaikan berat badannya juga lebih cepat dibandingkan dengan betina, akhirnya dari profit marginnya itu lebih mencukupi kalau jantan. Tapi kalau betina itu dengan harga pakan yang tinggi, akhirnya profit marginnya lebih kecil, sedangkan harga betina itu cenderung stabil. Untuk yang awal-awal kendala kita yang namanya belajar, kita makanya belajar mulai dari kecil dulu, itu ingin menghayati pola hidup ternak itu seperti apa dan maunya seperti apa, itu harus kita hayati mulai dari bagaimana cara mengatasi kambing bakalan baru datang, kita suntik apa, kemudian perlakuannya seperti apa, kita hayati itu dulu. Baru setelah menghayati behavior atau kendala-kendala ibaratnya penyakit yang dialami domba, baru kita juga mengembangkan. Rata-rata untuk yang kendala di awal itu domba yang baru datang dari pengepul terus masuk kandang, terutama yang kendala pertama kembung, mencret, kemudian yang lainnya seperti kutu itu kan nanti kita atasi. Makanya SOP awal kita untuk yang baru masuk itu seminggu harus dipotong, kemudian dimandikan, disuntik dan lain sebagainya, disuntik vitamin dan obat untuk cacing. Kalau awal baru masuk kita kasih kayak Medoxil itu Mas, untuk mencegah penyakit. Untuk ini kita menggunakan pakan kering Mas, menggunakan pakan kering, jadi dari campuran berbagai bahan pakan kering kita mix jadi satu dengan nilai protein dan kecukupan kebutuhan nutrisi dari domba itu sendiri supaya target penggemukan kita itu tercapai. Salah satu bahan dasarnya seperti ini Mas ya, ini seperti ini kangkung kering, terus kemudian jagung giling, polar, tepung gaplek, kemudian DDGS atau bungkil kopra, terus ada mineral dan multivitaminnya juga. Kalau rata-rata yang jantan yang baru masuk itu rata-rata 1 kilo, tapi kalau yang sekitar usia 2 bulan setelah masuk itu rata-rata sekitar 1,2 sampai 1,3 kilo. Jadi secara rata-rata sampai panen kalau jantan itu 1 kilo sampai 1,2 kilo. Tapi kalau betina itu rata-rata 0,8 sampai 1 kilo, tergantung besar kecilnya bibit yang pertama kali masuk. Semakin besar kan konsumsi pakannya juga semakin banyak. Tapi secara ring rata-rata
per hari per ekor 1 kilo. Ini kalau dihitung dari bahan pakannya sendiri sekitar 4.700, belum termasuk biaya, jadi belum termasuk tenaga kerja ya. Nah, jadi dari bahan pakannya kita mix jadi satu sekitar 4.700, kemudian dengan kandungan mungkin protein kasarnya sekitar 15%, dan kandungan nutrisinya dan sebagainya, sehingga target penggemukan kita per bulan bisa mencapai 5 kilo atau 6 kilo tergantung bibitnya juga. Untuk yang domba ini sebenarnya dari usaha sampingan, dari kami bekerja sebagai karyawan, jadi kita ceritanya ada lahan yang kosong, kita manfaatkan untuk menjadi sebagai sumber tambahan penghasilan. Dan kita otomatis tidak bisa mengerjakan sendiri, Mas. Kita hanya memanage saja, dan kita harus mengerjakan orang. Dan di situ kan ada memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat untuk bekerja atau mengurangi pengangguran. Harapan kami untuk yang secara volume fattening juga nanti kita tambah, mungkin kalau dari lokasi di sini yang di belakang rumah ini full, kita akan tambah di lokasi lain, di Mertua juga ada. Kemudian kita kembangkan juga breedingnya, jadi minimal dari 30% atau 5% dari kapasitas itu harus ada breedingnya, karena untuk menyambung basis stok dan untuk celengan itu sendiri atau tabungan. Motivasi terbesarnya dari ternak domba ini karena kebutuhan pangan, terutama untuk kebutuhan daging dan khususnya kambing domba atau doka, itu kan ibaratnya tidak ada matinya. Seperti halnya 2 tahun terakhir ini kan terjadi pandemi corona, dan alhamdulillah tidak begitu berdampak. Maksudnya selama orang itu masih suka makan sate, terus makan daging, dan kebutuhan daging saat ini masih, terutama di Indonesia, masih kurang, dan kita ada peluang lagi untuk ekspor domba untuk ke Malaysia atau ke Brunei. Jadi kebutuhan atau permintaan pasar terutama untuk daging domba atau kambing sangat besar sekali, sehingga peluangnya sangat tinggi. Dan di situ dari peluang yang sangat tinggi, kita sebagai ibaratnya produsen, Mas ya, menyiapkan untuk kebutuhan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya untuk menonton di video kami, dan besar harapan kami semoga untuk ternak kedepannya semakin bertambah makmur, dan bagi penonton yang ingin nanti pada saat kurban mengendaki pesan kurban bisa lewat kami. Dan apabila bagi peternak yang ingin memulai usahanya, ingin beternak domba fattening maupun breeding, peluangnya masih sangat bagus sekali untuk kedepannya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, karena kebutuhan pangan tidak mungkin berkurang, terus meningkat permintaannya pangan. Sekian, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.